Oke, sebelum dibuka, saya mohon juga nanti Cak Suko tetap akan memoderatori. Sabrang sama Pak Muzamil juga mungkin ada respon-respon, tapi saya ingin menekankan dua hal. Yang pertama, ini nanti Pak akan ditayangkan oleh ini teman-teman dari TV 9, ya, terus TV internasional, ya. Bahkan akan masuk YouTube langsung. Dan akan dibaca secara kosmologis dan mondial. Artinya enggak, makhluk-makhluk di Jupiter, di Neptunus semua insya Allah akan membaca, karena ini adalah problem alam semesta. Kalau sampai terjadi, ini problem besar-besaran, tidak hanya di bumi. Nah, makanya supaya Anda bisa merasakan betapa dalamnya sebenarnya, beliau tidak bisa menceritakan hatinya yang dalam, ya. Hanya bisa menjelaskan data-data dan probabilitas atau perkiraan dan kemungkinan. Mulanya saya tugasnya sederhana. Nek cek duwe bapak, duwe mbah, utawa tangga sing wis tuwek, jajal takonono PKI ku biyen ya apa sih, Pak? Wis iku sih. Kabeh ya nek iso meneh takon lah. PKI karena Anda sudah tidak bisa merasakan. Kan wis gak iso ngrasakno. Alhamdulillah aku cek ngrasakno. Saya sudah cukup dewasa ketika itu terjadi. Ini saya cangkeme. Jadi saya Pak Kiflan, saya orang Jawa Timur dan sebenarnya pusat pertarungannya itu Jakarta dan Jawa Timur, kan begitu. Jadi peristiwa pertama itu yang namanya lubang buaya. Jadi 6 jenderal dan Pak Pirit Kendian itu dimasukkan ke satu sumur, dan itu yang buat kemarahan semua orang NU, Muhammadiyah, umat Islam, TNI dan semuanya. Kemudian angkatan ini terbagi, ada yang membela PKI, ada yang melawan PKI, dan kemarahan itu kemudian menimbulkan reaksi yang spontan dari seluruh rakyat. Dan sebenarnya sudah cukup banyak kiai-kiai yang juga didaftar untuk dibunuh dan sudah dibunuh, dan ada yang belum, termasuk ayah saya, kakek saya, semua ada daftar bunuh. Sehingga saya ikut terlibat untuk mengantisipasi itu, dan saya setiap hari, setiap pagi saya ba'da subuh saya selalu menghitung jumlah korban. Jadi di kono dikubur setengah meter, ditutupi ngono. Dan di sungai itu, di Berantas itu beratus-ratus mayat tiap hari. Jadi ini 65 itu beneran, Mas. Tapi yang jenenge arek Jawa Timur ya kurang ajar. Jadi ono mayat sak ono kae iku digawe totoan. Jadi titis-titisan bandem. Nek iso kuk ngono kan. Potong gede ngene kok. Kentir dikali beratus, nah iso kuk, nah unine paling banter oleh hadiah. Jadi kita itu tiap hari anak kecil bergaul dengan mayat-mayat beratus-ratus. Terus yang mateni algojo iki ya iseng. Ono karung kumpul. Apa iki? Apa jenenge dicotek, diusahakan arah ya apa sampai begitu dibuka isine gendalo tok kamu. Ro gendalo. Dekmu iki lho. Ono lho iki. Mari mateni iku disiris sret lebono bagus, sret bagus ngono arek-arek. Jawa Timur itu jadi ojo ngejak perang wong Jawa Timur. Seneng atine arek-arek. Jadi sesungguhnya Pak Kiflan ini berita gembira untuk mereka. Lumayan iki nek musuhnya jelas wis kari tandang iki ngono. Sebab selama ini mereka mau ngamuk nggak jelas musuhnya, Pak. Kan gitu. Iko sawangane apik tapi ya musuh, iko sawangane elek tapi ya kanca, gak jelas saiki. Nah iki nek ana kejelasan rada lumayan iki. Pandhawa musuh Kurawa jelas iki. Sararek kari tandang wis ngono kira-kira ya. Aku gak perlu berfatwa, wis ro dhewe ngono iku wis kari kok sikap. Tapi saya ngomong strategis, apa yang dikemukakan Pak Kiflan itu sebenarnya satu diplomasi untuk memberi warning ke atas
untuk mengatakan kepada beliau-beliau, awas, jangan sampai kamu lakukan ini. Jangan sampai ada permintaan maaf kepada PKI. Jangan sampai ada pemelorotan harga diri bangsa Indonesia. Karena itu trauma yang luar biasa pada 1948 dan 1965 ya Pak Dewan. Kalau ini akan diulang lagi, saya kira tingkat pemuaian tawurnya, kisruhnya itu bisa 3 kali lipat ya Pak Dewan ya, kalau ini dibiarkan. Jadi biarkan Pak Kiflan mengumumkan itu semua untuk supaya kita antisipasi dan waspada. Mudah-mudahan dengan dikemukakan malah nanti tidak terjadi, karena mereka juga ngitung-ngitung ojo wani-wani karo arek. Wong arek iki mari di PHK malah ono wong nyambut gawe luar negeri. Kono kene sing utang, kono sing nyambut gawe, kono sing oleh duwe, oleh apartemen, wis akeh apartemen saiki. Ya apa arek kate kira-kira? Ya apa? Iki kira-kira cak iki paling arek takon cak iki halal ta wajib cak? Paling ngono arek. Wong mari ngelamar gak diterima karo calon murut buatane ditawani gelut ayo wis ngono. Nah, kita doakan Pak Kiflan panjang umur. Beliau sekarang 79 ya Pak Kiflan ya. 79 dan kalau 69. Jadi Pak, nanti kalau anak-anak butuh latihan militer siap ya Pak ya? Ndelosor titik ya apa nih? Loh iya, dulu zaman 65 kita latihan militer Pak. Semua rakyat latihan militer, antisipasi 65 itu. Ya apa carane kon dari ngadeg nibos sret ngene iki. Tapi gak ada ditekuk dengkule, jadi bek, tapi gak ono oleh suarane nyet ngono tok. Kon lak gak lah, kon lak ngene kon, ngene. Wah ngono kon. Gak oleh iku. Gapure generasi muda saiki iki. Dikongkon mengkur pada alon-alon. Arek-arek mulane iku pertimbangane Bu Risma nutup doli kuwi. Timbangane arek-arek oleh di Arab iku alon-alon, cek latihan militer temenan, ngono lho ya, itu pertimbangannya Bu Risma kira-kira. Alon-alon gak oleh copot tentara kok dicopot sik kait mengkurep. Wah. Arek-arek wis. Oke. Jadi Pak Kiflan ini mengemukakan kewaspadaan, dan itu bukan karena perasaan, bukan karena kecurigaan, tapi karena data-data, fakta-fakta dan logika prosesnya. Jadi secara akademis itu bisa dianalisis bahwa memang faktor-faktornya sudah mencukupi untuk mungkin terjadi, kan gitu Pak Kiflan ya. Sudah sangat mencukupi satu. Jadi pertama, takon-takon Bapak, Ibu, Mbah, tonggo-tonggo, supaya Anda ikut merasakan. Terus nomor 2, tolong ada yang spesialis, terutama teman-teman mahasiswa yang semester piro sing biasa sing gak lulus-lulus itu semester piro? 16. Ya ini ada alasan, ada fokus tema yang sangat bagus ya untuk Anda teliti supaya Anda bisa bikin skripsi yang lebih memadai. Nah, ada narasumber mengenai 65, mengenai tahap-tahap politik dan kisruhnya kita, karena sudah pasti tadi sudah diomongkan beliau mengenai kekhawatiran akan menjadi Balkan kedua. Anda tahu Yaman diserbu oleh Arab Saudi, salah satu pertimbangannya adalah karena proyek Cina sebagaimana yang dimaksudkan di Indonesia itu sudah merajalela di Yaman. Tentu saja yang merekayasa penyerbuan itu adalah Amerika karena merasa tersaing oleh apa tadi Pak namanya Pak? Chungho. Nah, jadi teman sekalian, ini tidak apa-apa, ini bukan fitnah, ini bukan bukan tuduhan, ini semua adalah kewaspadaan. Anda harus mulai belajar. Tuh, itu anak Chungho situ. Gak.
Gusti Allah langsung loh ngekei loh. Langsung loh. Ya delekno arek sing rodok sipit. Digawe gundul, bathuke ombo, ya telat. Dongakno iki menjadi pejuang bangsa, ya. Udah ya. Oke. Jadi ini bisa untuk kepentingan akademis supaya generasi muda sekarang yang sudah dihapus pengetahuannya tentang sejarah itu mulai bangkit lagi. Nah, dan Anda jangan khawatir, Anda sudah kumpul kayak gini terus-menerus selama 9 tahun bergiliran, tapi Anda sudah mendapatkan keputusan untuk menjaga, untuk mengerti martabatmu sebagai manusia, martabat keluargamu, umatmu, bangsamu, dan negaramu. Dengan begitu engkau akan semakin fokus untuk menentukan medan perang masing-masing. Syukur kalau medan perangnya di juru kamar toh. Itu yang ideal itu. Yes. Langsung oleh anak kembar rolas. Ngelundasmu kan ya. Oke, ini kita mau sampai jam 3 ya. Bismillah ya. Oktober ya. Oke, tinggal 10 menit lagi Pak Kiflan, terima kasih. Tapi sebelum Anda melakukan eksplorasi masing-masing atau berkelompok, ini saya urun pengetahuan dasar dulu supaya Anda tidak ngindon gaweni karena dasar pengetahuannya salah. Yang pertama gini, ini jelas belum selesai Pak Kiflan. Berarti bulan depan itu nek anjene wis nggawe ngene-ngene iki mbok wis aku usul bulan ngarep itu judulnya hiji tibe. Ini ada dua. Kita harus siap kalau mati siji mati kabeh. Tapi cita-cita kita adalah mukti siji mukti kabeh. Gitu ya, monggo. Kedua, informasi Pak Kiflan nanti akan banyak yang menanggapi begini. Mana mungkin lah PKI mau hidup lagi di Indonesia. Sekarang ideologi komunisme sudah hancur di dunia. Dan begitu. Saya ingin katakan sama Anda, satu, PKI itu tidak sama dan sebangun dengan komunisme atau sosialisme. PKI itu punya rahasia-rahasia dan punya plus-plus yang lain khusus untuk Indonesia. Jadi tidak sama persis dengan Marxisme, tidak sama persis dengan sosialisme, komunisme. Itu tolong Anda pelajari. Nomor 2, yang dilakukan Cina itu bukan seperti yang dilakukan oleh Jerman Timur, oleh Cekoslowakia, enggak. Jadi semua di dunia ini gumunan. Yang satu gumun sama ideologi kanan, yaitu kapitalisme dan demokrasi. Yang satu gumun sama Marxisme, sosialisme, komunisme. Akhirnya negara A memilih yang kanan, negara B memilih yang kiri. Cina tidak milih kanan, tidak milih kiri, dia tunggangi kedua-duanya. Jadi politiknya komunis, sentralistik, tapi ekonominya kapitalis. Itu kungfu, itu tai chi, dan silat harus menemukan dirinya kembali, dan Anda tidak kalah sama kungfu. Mulanya saiki silat-silat aja gelut dhewe lah. Mencari hikmah dan ilmu dari disiplinnya masing-masing untuk nasionalisme yang sama. Nah, berlakulah di sini utubul ilma walau bisin. Kamu harus belajar ilmu strategi sampai apapun seperti yang diomongkan Sabrang, sampai pun ke Cina. Jelas sekarang bahwa yang berkuasa sekarang adalah Cina di dunia, dan kamu harus belajar dari mereka supaya kamu tidak menjadi budak mereka. Gitu ya. Kan orang berpikirnya, kok Sino nang Cino? Loh iya, mergo dia yang paling siap untuk bikin kamu jadi budak. Nah, kamu belajar kepada mereka sampai sing cilik-cilik kok iso ya nek iko gawe warung awet sing kok gak, dari yang kecil-kecil sampai yang strategi global. Cina sangat luar biasa. Dan Anda harus belajar dari itu. Seharusnya pemerintah kita mempelajari itu sehingga bikin policy dan kebangunan negara ini nunggangi atau mengatasi strateginya Cina. Yang kita lakukan, pemerintah kita justru adalah memanggakan Cina untuk memperbudak kita. Kan gitu. Monggo sampean perbudak kula pun suwe kula niki latang-latang dhewe. Gitu ya, Mas. Jelas ya? Tadi kubilaikan kalah oleh Raden Wijaya. Sekarang kubilaikan dipersilahkan masuk. Betul nggak? Bukan kita nggak kalah, malah mempersilahkan masuk. Coba piye?
Ini kan bukan urusan kehormatan lagi ini. Ini urusan kehinaan yang tidak disadari sebagai kehinaan, kan begitu? Ya, oke. Kalau Anda pakai, kalau Dajjal sudah berlaku di dunia, yaitu tata nilai, cara berpikir, mata satu, itu sudah sejak Renaissance Anda sudah pakai Dajjal. Sekarang Dajjal sudah tidak perlu ngapa-ngapain, dia tinggal ngerokok sudah berlaku dengan sendirinya dominonya. Sekarang kalau Dajjal itu kavalerinya, pasukan tanknya, pasukan berkudanya. Tapi yang sekarang akan masuk adalah infanterinya Dajjal yang bernama Ya'juj dan Ma'juj. Dan ciri-cirinya Anda browsing, Ya'juj Ma'juj, salah satu cirinya adalah berkulit putih dan bermata sipit. Saya tidak mengatakan Cina. Kita punya sahabat-sahabat Cina di mana-mana, dan mereka kita terima dengan baik, ya toh? Dan kita tidak anti mereka, kita juga tidak anti Tiongkok, tidak anti siapa-siapa. Cuman ojo nemen-nemen kok, ojo kontak kayak yatim jaluk usus kok, gitu betul. Nah kamu orang Jawa itu satu cirinya, ojo ngendas-ndasi, betul? Ojo ngendas-ndasi. Dan kamu akan dindas-ndasi dan sudah dipersilakan oleh presidenmu supaya rakyat Indonesia dindas-ndasi karo wong-wong tukang jopo. Itulah bisuan yang pahalanya sangat tinggi. Saya bukan fanatik Jawa, saya cuman orang Jawa. Aku gak katanya lapo-lapo karo liyane, saya gak akan anti siapapun, tapi kamu juga jangan melarang saya jadi orang Jawa. Itu kalau di abad 18, kalau tuan-tuan tanah, orang-orang kaya di Eropa membeli budak, mereka filter yang orang Jawa dibebaskan. Kenapa? Iki wong Jawa iki ketok menganut, tapi dilungkas kan, ditunjuk kan. Mereka tidak berani memperbudak orang Jawa, tidak berani memperbudak orang Nusantara. Sekarang kok gara-gara bal-balan nek wis mari nyelentang terus ngene nang ndase. Nah, sekarang Anda gelem dindas-ndasi, bahkan monggo sampean keplak, monggo sampean. Tumbuhkan sekarang. Sebagaimana Aceh menemukan dirinya, Minang menemukan dirinya, Bugis menemukan dirinya, Madura tidak perlu menemukan dirinya, karena dia sudah selalu dirinya. Wow. Ya toh? Dia tidak berjarak dengan dirinya. Tidak mungkin orang Madura bukan Muslim. Wong PTA Islam. Ya toh? Oke. Ya jadi teman-teman sekalian, kita nggak akan nantang siapa-siapa. Cuman kita punya harga diri, kita punya muruah, kita punya martabat. Kita tidak akan menginjak-injak siapapun, tapi kita juga tidak akan mungkin mau diinjak-injak oleh siapapun. Kalau ada pemimpin yang mempersilahkan orang lain menginjak-injak kepalamu, dia akan mati ditawar oleh rakyatnya sendiri. Mari keplok turu. Oke, satu lagi Pak Kiflan. Mereka ini pinter. Kalau upamanya nanti terjadi seperti yang diomongkan Pak Kiflan setelah 15 Agustus yang akan datang, itu bukan mereka akan bilang akan mendirikan partai komunis atau bikin, tidak begitu bahasanya. Itu dimaafkan dompleng isu HAM. HAM ini juga penipuan. Ya. Maka digiring masalah itu ke HAM, jadi masalah Sidoarjo, masalah Kedungombo, Talangsari, Petrus, Trisakti penembakan mahasiswa. Nah, itu satu tema, yaitu pelanggaran HAM. Dan TNI akan dianggap pelanggar HAM di tahun 1965. Nah, itu yang disebut perang peperangan intelektual, dan Anda harus punya kritisisme begitu ada penindasan intelektual terjadi di Indonesia. Ini ya, wes. Jadi ini sekarang pangerannya Sabrang, dan dia sudah mengatakan, ayo ngelumpuk, jangan hanya siap perang fisik,
tapi juga harus siap perang fisik, kan gitu kan? Itu juga harus tetap siap, semua kita siapkan. Artinya kita tetap akomodatif dengan teman-teman Tionghoa di sini. Awakmu UMR munggah, apa sebabnya? Mari ngono perusahaan-perusahaan sing gak kuat mesti bangkrut. Sehingga nanti yang bisa bikin perusahaan di sini adalah yang modalnya kuat, yang datangnya dari cufo-cufo tadi. Jakarta sudah seperti itu Pak Kiflan. Jakarta sudah seperti itu. Pengusaha-pengusaha menengah bawah akan mati, dan yang bisa bikin usaha-usaha beli tanah, bikin gedung, punya omset hanya perusahaan-perusahaan cufo yang modalnya tinggi. Jakarta sudah menjadi bukan Jakarta. Itu teman sekalian. Nah ini dipelajari, sabar. Dipelajari ya. Kapan saja pelajari ini. Pas karo bojomu wong loro ndek kamar mempelajari ini ya. Ngono ya. Dek kon aja sampai di Indonesia ya. Aja sampai ngene ya. Terus aku Cinone aja ngono ya. Oke, bismillah. Teman-teman sekalian, saya tidak mengharuskan Anda setuju dengan judul yang akan datang, tapi nek anjane wis sedumuk batuk senyari bumi ya. Wis mesisan ya. Tiji tibe. Mudah-mudahan bukan mati siji mati kabeh, tapi mukti siji mukti kabeh. Ya. Karena orang Indonesia tidak pernah menjajah, Pak. Indonesia tidak pernah ada sejarah kita menjajah orang. Kita memangku orang. Semua kita pangku, maka raja-raja Jawa namanya mengku. Makanya yang mangku bumi harus laki-laki. Karena bumi itu perempuan. Istrinya Nabi kita tambahin Siti Aminah. Siti itu artinya lemah. Tanah air kita sebut ibu pertiwi. Tanah air adalah perempuan. Bumi adalah perempuan. Maka kalau ada yang mangku bumi, tidak boleh perempuan supaya tidak lesbi. Jelas ya? Oke. Udah, tidak saya perpanjang, kita jawab itu dari urusan Keraton Jogja. Itu kita tunggu sekitar 2 minggu setelah hari raya baru kita proses. Ya. Wih, saya kan jalur kibote kita tutup bersama-sama. Muga-muga masih sahurmu mek didik karo Gusti Allah digawe wareg sampai sore. Tapi nek kon wareg sampai sore berarti gak poso.